itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang berada dimanapun juga. Allah menyertai kita dan memberikan damai sejahteranya bagi setiap kita. Amin saudara. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa keluarga besar GEI Holis pada malam hari ini. Mari saudara, kita mau bawa pujian penyembahan kita kepada Dia. Dan kita juga mau menaikkan semua doa-doa kita kepada Dia. Karena di dalam satu iman, satu pengharapan kita di dalam Kristus, kita percaya pada malam hari ini kita bersekutu bersama-sama. Amin. Mari kita pujikan sebuah pujian. Bahwa aku lebih dekat kepadamu Tuhan, untuk lebih mengenalmu dan mengasihimu. Bahwa aku lebih mengenalmu, pribadimu yang mulia. Bahwa aku lebih mengasihimu, Kau Allahku yang setia. Mari kita nyanyikan bersama pujian ini. Bahwa aku lebih mengenalmu, pribadimu yang mulia. Bahwa aku lebih mengasihimu, Kau Allahku yang setia. Ini doaku, kerinduanku, menyenangkan hatimu. Ku ingin lebih lagi mengenalmu,
kita bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa-doa kita kepada Dia. Kita doakan keluarga besar GI Holis sebagai keluarga besar kita. Biar setiap jemaat, setiap hamba Tuhan, semua kita mau doakan, kita bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan selalu kekuatan dan penyertaan. Kita juga mau berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya hanya Dialah yang melindungi kita. Hanya daripadanya lah segala anugerah keselamatan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bawa seluruh keluarga kita. Ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah keselamatan kami. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi. Pergumulan apapun yang saudara miliki hari ini, bawalah ke hadapan Tuhan. Bawalah pribadi kehidupan kita kepada Dia. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita percaya Roh-Nya yang kudus yang menyertai setiap kita, memberikan kepada kita kekuatan itu. Mari kita berdoa bersama, menyerahkan seluruh kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan dan kami alaskan di atas dasar iman kami, yaitu kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita bersama-sama hari ini kita boleh mengadakan ibadah doa walaupun masih secara online. Nah, hari ini saudara, saya akan membacakan sebuah bagian firman Tuhan dan saya beri judul dengan tema kebaikan di balik penderitaan dari Mazmur 31 ayat 20 sampai ayat 25. Mari saudara, saya akan bacakan bagian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ketika kami bersama-sama beribadah Tuhan, walaupun kami tidak beribadah bersama-sama secara fisik, tetapi kami bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan, penyertaan-Mu, kami boleh ada Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu dan setiap kami yang boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat, anugerah, pertolongan, sehingga kami bisa memahami firman-Mu dan tentu saja melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara kasih,
di dalam kehidupan kita, saudara, saya percaya kita semua berharap akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan disinilah, saudara, kita tahu bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan adalah berkat-berkat yang kita terima, saudara. Nah, biasanya kebaikan ini berupa kesehatan, kecukupan makan dan minum, demikian juga dalam pemeliharaan dan pelindungan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara, ketika kita menerima berkat-berkat, kebaikan-kebaikan Tuhan, pasti, saudara, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hanya saja, saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan kita seperti saat ini, bagaimana ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa bersyukur? Pertanyaannya adalah apakah kita bisa melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan, masalah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jujur, saya percaya tidak mudah ketika kita di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara kasih, di dalam kehidupan kita terkadang banyak pergumulan, dan disitulah saatnya kadang-kadang kita bergumul, kadang-kadang kita bertanya, di manakah kebaikan Tuhan? Di manakah pertolongan Tuhan? Dan saudara kasih, karena itu tidak heran ada anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, karena dikatakan mereka tidak bisa melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di balik semua penderitaan, di dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Saudara, mungkin mereka juga berpikir, seharusnya Tuhan menolong saya, seharusnya Tuhan mencukupkan kebutuhan saya, seharusnya saya tidak mengalami kegagalan dan kegagalan. Dan dalam hal ini, saudara, tidak mudah untuk melihat kebaikan Tuhan, tapi justru sikap yang muncul ada kekecewaan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih, pertanyaannya adalah apakah di dalam setiap pergumulan kita hadapi benar tidak ada kebaikan Tuhan? Atau pertanyaan yang lebih dalam lagi yang kita patut renungkan adalah apakah, saudara, kita bersyukur hanya kalau kita menerima kebaikan Tuhan? Apakah memang Tuhan sudah melupakan kita tak kalau kita mengalami pergumulan sehingga kemudian Tuhan tidak lagi menolong dalam kehidupan kita? Nah, saudara kasih, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan, tampaknya ini adalah ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, diberikan Daud dalam kehidupan dia melihat betapa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, tampaknya kehidupan Daud itu baik-baik saja. Tetapi, saudara, kalau kita mencermati Mazmur 31 ini, saudara, di dalam ayat demi ayat, maka tampak, saudara, sebenarnya Daud itu menghadapi masalah besar di dalam kehidupan dia. Setelah di dalam situasi yang sulit dia menulis Mazmur 31 ini. Setelah di dalam situasi dia tersesat, dia terjepit, dia menulis Mazmur 31 ini. Setelah kalau kita belajar dari Mazmur 31 ini, situasi yang dihadapi Daud adalah tidak mudah. Dia sedang dikejar oleh Saul. Demikian, saudara, di dalam situasi apapun, dimanapun, kapanpun, saudara, Daud tidak bisa bergerak karena pasukan daripada Saul, tentara daripada Saul mengejar terus daripada Daud ini. Bahkan, saudara, saya percaya tidak ada lagi tempat yang aman, nyaman bagi Daud. Dan, saudara, kalau kita mencoba menyelami situasi Daud, pasti saya percaya ada ketakutan, kegetaran, kekhawatiran ketika menghadapi musuh-musuh yang mengejar daripada Daud ini. Nah, saudara, hanya saja menarik di dalam situasi seperti ini, justru ada ucapan syukur yang Daud naikkan kepada Allah. Kalau sudah membaca di dalam ayat 20-23, Daud melihat di balik semua penderitaan, kesusahan dan kesesakannya, ternyata masih ada kebaikan dan kasih setia yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Setelah bahkan kalau kita melihat di dalam situasi seperti ini, ketika dia berpikir bahwa tidak lagi ada pertolongan Tuhan, tidak ada lagi perhatian dari Tuhan, bahkan dikatakan di situ, dia berpikir Tuhan sudah meninggalkannya, tetap dia melihat ada kebaikan Tuhan. Setelah di dalam ayat 23, Daud berkata demikian, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong." Setelah di dalam situasi seperti ini, Daud ketika terjepit, dia berpikir Tuhan tidak lagi menolong dia. Di dalam situasi seperti ini dia merasa dibuang dari hadapan Tuhan. Tetapi justru di dalam situasi seperti ini dia belajar bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Tuhan tetap mendengarkan, Tuhan tetap menolong,
dan melepaskan dari semua pergumulan dan masalah yang dia hadapi. Nah, karena itulah saudara, ada dua sikap yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan. Respon yang Daud saudara bisa berikan di dalam situasi seperti ini. Walaupun Daud saudara mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, mengalami situasi yang menjepit dia, tetapi ada dua sikap yang dia bisa lakukan, dia bisa ambil di dalam situasi seperti ini. Yang pertama, saudara, firman Tuhan katakan demikian. Kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Yang pertama Daud mengajarkan kepada kita yaitu untuk mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan kasihlah Tuhan. Setelah di dalam situasi seperti ini, Daud tidak mengajarkan kepada kita untuk lari daripada Tuhan, tetapi justru mari kita mengasihi Tuhan. Saudara, sikap inilah harusnya menjadi respon kita ketika kita menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sikap mengasihi ini bukan berarti sikap karena situasi kondisi yang baik yang kita alami. Saudara, seringkali orang mengatakan aku mengasihi Tuhan ketika situasinya sedang baik. Bagaimana ketika situasi tidak baik? Apakah masih mengasihi Tuhan atau tidak? Tetapi Daud saudara dalam situasi dia terjepit, dia tetap berkata kasihlah Tuhan. Dia mengajak kita semua untuk mengasihi Tuhan. Saudara, saya percaya saudara bahwa Tuhan tidaklah ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan tidak tergantung kepada kita. Ya, tetapi dalam situasi seperti ini sudah kita boleh belajar. Tuhan tetap yang mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap peduli dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara, mari saya mengajak kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tetap memberikan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Dari situlah saudara kita boleh diajarkan untuk boleh mengasihi Tuhan. Di dalam situasi apapun saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan. So artinya apa saudara? Di semua tantangan yang kita hadapi, semua kesulitan yang kita terima saudara, kita kembali diajarkan untuk tetap fokus kepada Allah, untuk mengasihi Tuhan. Jangan sampai ketika kita punya masalah saudara, kita meninggalkan Tuhan. Tapi justru di saat yang sulit, kita boleh berserah. Ketika kita boleh percaya di dalam situasi seperti ini, ada pertolongan Tuhan, maka kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Tetap menjadikan Tuhan itu nomor satu di dalam kehidupan kita. Saudara kasih yang kedua juga, Daud juga mengajarkan apa saudara? Yaitu untuk kuat dan teguh di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, menarik dalam situasi yang seperti ini, Daud saudara justru menguatkan kepada banyak orang, pada orang-orang yang justru dikatakan juga mengalami hal sama dalam kehidupan dia. Saudara, dia bukan berkata menyerahlah, bukan. Tetapi dia mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam situasi seperti ini, Daud justru menekankan dalam hidup dia, menekankan dalam hatinya, menguatkan, teguhkanlah dikatakan. Saudara kasih, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam situasi seperti ini saudara, justru kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Tapi dalam situasi seperti ini kita boleh diajarkan untuk tetap memantapkan iman kita, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan disinilah ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sekali lagi berkata demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, mari saudara dalam situasi seperti ini kita boleh belajar mengambil sikap. Bukan kita dikatakan dikuasai oleh kekhawatiran, bukan kita dikuasai oleh ketakutan, bukan kita dikuasai oleh kekecewaan justru kepada Tuhan. Tetapi mari saudara seperti Daud ini, di tengah situasi yang sebenarnya tidak nyaman buat dia, dalam situasi dia terjepit, dia punya masalah, dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saudara kasih, mari saudara dalam situasi seperti ini yang kita hadapi, tentu saudara kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mungkin kita mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tapi saudara, mari saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara kita punya pergumulan yang dalam, bicara tentang penghasilan, bicara tentang masalah keluarga, bicara tentang masalah banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, saya mengajak mari kita jangan sampai tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan, bahkan kita berpikir bahwa kita ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dan biarlah saudara, saya percaya bahwa Tuhan tetap adalah gembala kita yang baik, yang tetap saudara memberikan pelindungan, memberikan penjagaan
bahkan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi saudara, mari kita boleh belajar percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan juga saudara, mari kita boleh menguatkan dan meneguhkan hati kita, tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sekali lagi tidak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan ketika kami menghadapi situasi yang tidak mudah, tapi kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud juga mengalami tantangan, pergumulan dalam kehidupan dia, Daud juga boleh belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, bahkan tetap meneguhkan hatinya, tetap percaya bahwa di dalam situasi apapun Tuhan ada menolong dan menyertainya. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh belajar untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami juga menghadapi situasi yang tidak mudah pada saat ini, tapi biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, karena dalam situasi apapun kami percaya Tuhan ada menolong dan menyertai kami. Oh Tuhan, sekali kami menyerahkan segala kehidupan kami, segala pergumulan kami, segala apapun yang kami hadapi, kesusahan dan kesulitan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan di situ kami boleh belajar bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang tetap ada bersama dengan kami. Terpujilah Bapa, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara kasih, saat ini saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Saudara, pertama-tama jelas bahwa kita belum bisa beribadah kembali secara normal. Karena itulah saudara, ibadah tetap masih berlangsung secara online. Dan saya berharap saudara, kita juga boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, baik dalam ibadah hari Minggu maupun ibadah hari Rabu. Karena ketika dalam situasi seperti ini, hanya Tuhan yang boleh kita andalkan. Dan saya berharap kita tidak tinggalkan ibadah kita tetap setia. Bahkan mari saya mengajak kita semua untuk mengajak keluarga kita bersama-sama untuk beribadah, ya, baik hari Minggu maupun hari Rabu. Dan ketika kita beribadah, kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Saudara, kemudian hal yang kedua, saudara, saya juga mengajak kita semua untuk mari bersama-sama di dalam situasi seperti ini tetap saling membantu satu sama lain. Ya, kita tahu ada banyak orang juga yang mengalami kekurangan, juga mengalami banyak tantangan. Tapi mari saudara, kita juga boleh saling memperhatikan satu sama lain. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri, tapi biarlah kita boleh mengajak, ya, saudara-saudara kita juga memperhatikan mereka untuk bisa sama-sama bergandeng tangan menghadapi situasi seperti ini. Dan saya percaya ketika kita boleh memperhatikan saudara-saudara kita yang lain, kita boleh menjadi berkat. Dan kita bersyukur tengah situasi seperti ini, Tuhan tetap ada memberkati kita. Tapi saya berharap kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati kita, kiranya Tuhan terus akan menyertai kita. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita akan tutup dengan doa berkat. Bapa surga, kami sekali lagi membawa diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan boleh tetap ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami boleh belajar percaya di dalam situasi apapun Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah doa kami, dan kami juga rindu menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Allah Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.